Shalom semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat datang di IG online daripada WOI GBI Interkon. Selama 1 jam ke depan, saya Lilis Sulistyo bersama dengan David juga akan sama-sama membawa Anda untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan juga untuk sharing firman Tuhan. Yuk kita mulai. Sebelum kita memulai semuanya, kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami boleh sama-sama mendekat kepada Engkau. Tuhan, betapa kami butuh Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau supaya kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi kehidupan, supaya kami boleh mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, biar sore hari ini siapapun yang mendengar suara hamba-Mu sampai dimanapun juga, mereka akan mengalami Engkau, mereka akan mengalami jamahannya Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam waktu 1 jam ini kuasa Tuhan mengalir, karena Engkau tidak terbendung oleh tempat dan situasi Tuhan. Engkau juga tidak terbendung Tuhan akan segala alat-alat teknologi. Tuhan, kami berdoa supaya setiap saluran terdengar dengan jelas. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Silakan David. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Tuhan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku teraslah kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku teraslah kau Allah. Mari lebih lagi yang percaya katakan, di saat badai bergelora, ku akan tenang, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku teraslah kau Allah. Lebih lagi kami katakan dengan iman, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin, amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku teraslah kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Kami tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Oh Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati datang di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin badai boleh menerpa, tapi kami tahu Tuhan selalu pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh duduk tenang di hadapan-Mu. Kami boleh membagikan akan kasih-Mu Tuhan. Biar setiap orang Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh menerima jamahan Tuhan sore hari ini. Mari Roh Kudus, bekerjalah dengan cara-Mu yang istimewa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Pada sore hari ini saya akan bicara mengenai anugerah di balik penderitaan, ya. Anugerah di balik penderitaan. Saudara, mungkin dua kata yang berbeda. Ada kata anugerah, tapi juga ada kata penderitaan. Pada waktu saya pertama kali menjadi seorang Kristen, ya saya menjadi suatu ciptaan yang baru, punya hidup yang baru. Wah, saya senang sekali, semuanya kelihatannya indah, saudara. Saya berapi-api melayani Tuhan, berapi-api dengan sepenuh hati mau mengikut Yesus.
Tapi tahu-tahu saudara, tahu-tahu ada sesuatu yang terjadi tanpa kita duga-duga saudara ya. Dan apa yang terjadi selama 10 tahun dari kehidupan saya mengalami banyak sekali pergumulan. Kalau saya boleh katakan tisu satu box nggak cukup untuk menghapus air mata ini saudara. Apakah Tuhan salah? Bukankah Tuhan menjanjikan bahwa semuanya itu bersama dengan Tuhan saya akan mendapat kemenangan. Tapi kenapa kok saya bisa mengalami demikian saudara? Menderita dalam pergumulan yang berat saudara. Tapi ternyata saya tidak seorang diri. Ternyata juga di zaman-zaman dimanapun sebelum pandemik, bahkan pada waktu pandemik ini juga, tahu-tahu ada suatu kejadian yang menyerang kita. Dan tahu-tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang terfrustasi, banyak orang yang stres, depres, saudara. Mereka kehilangan kerjaan, mereka kehilangan harapan, dan mereka mulai terlibat dengan hutang. Saya tahu di mana-mana orang banyak sekali mendapat problem dan mereka mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan mereka. Dulu mereka berharap suatu hari betapa senangnya kalau saya bisa kumpul dengan keluarga, stay home. Tapi begitu pandemik ini datang, waktu mereka stay home, mereka tidak mengalami kesukacitaan. Malah apa yang terjadi, mereka malah menjadi keluarga yang berantem saudara. Contohnya saudara, karena suami kehilangan kerjaan, company-nya hancur saudara. Dan apa yang terjadi, dia menjadi depresi. Waktu dia pulang dia jadi sensitif. Nah anaknya yang masih kecil ini saudara tahu-tahu teriak nangis. Dan apa yang terjadi? Si bapak ini mulai marah dan mulai berteriak sama istrinya. Dan istrinya juga tidak terima. Dia bilang, kamu boleh frustasi, saya juga capek. Saya sudah menjaga rumah ini dengan bersih, jaga anak-anak, menyediakan kamu semuanya dengan yang terbaik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka ribut besar. Sehingga akhirnya mereka tidak tahan. Dan banyak keluarga-keluarga yang gara-gara hal seperti ini, mereka minta cerai saudara. Kenapa semuanya ini tahu-tahu terjadi saudara? Kita pikir kita ini bisa menjadi frustasi. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan yang harusnya hidup berkemenangan? Kenapa kita bisa mempunyai pergumulan? Mengapa kita punya banyak penderitaan dalam hidup ini saudara? Tapi ternyata kita ini bukan orang yang pertama yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Di dalam Alkitab ternyata dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita bisa melihat dalam firman Tuhan itu betapa banyaknya orang yang mengalami frustasi. Mereka alami nabi-nabi, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa saudara. Tapi mereka bisa mengalami frustasi, mereka bisa mengalami stres, mereka bisa mengalami bagaimana difitnah, dikejar-kejar sama orang, mengalami ketakutan sampai mau mati. Kita lihat contoh-contohnya saudara, misalnya Raja Daud saudara. Waktu dia dikejar-kejar sama Saul, dia begitu stresnya, penderitaannya dia begitu sampai dia tuh sampai pura-pura gila. Kalau orang sampai pura-pura gila itu bukan hal yang gampang saudara, karena dia sudah frustasi, dia tidak tahu bagaimana harus mereaksi terhadap tekanan di mana dia dikejar-kejar terus-menerus siang dan malam. Nah saudara, kita bisa lihat juga contoh yang lain. Misalnya Nabi Yeremia, sampai dia dikatakan dia itu adalah nabi yang sukanya nangis saudara. Kalau bahasa Jawanya nabi gembeng, nabi cengeng gitu ya. Nangis terus karena apa? Di zamannya semuanya itu pada tidak bagus saudara. Semuanya itu membuat dia itu nangis terus sampai dia membuat satu buku. Dia menulis di dalam Alkitab namanya Kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah saudara masih ingat juga akan Nabi Elia. Nabi Elia itu dipakai Tuhan luar biasa. Dia cuma ngomong 3,5 tahun tidak akan ada hujan. Hujan pun tidak turun. Dan dia hadap-hadapan saudara, muka dan muka dengan 300 nabi-nabi Baal. Dia tidak takut. Dia malah membunuh mereka semua karena mereka adalah nabi-nabi yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mendapat satu kemenangan yang luar biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia juga frustasi loh. Karena dia dengar intimidasi dari Jezebel. Sampai dia nangis, dia bilang, Tuhan aku tak mati aja. Ini yang terjadi saudara. Dan kita tidak lebih baik daripada nabi-nabi ini bukan. Nah saudara pernah kepikiran kenapa Tuhan izinkan supaya kita ini mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita? Yuk kita lihat pada sore hari ini, kita mau lihat bagaimana dengan sudut pandang Tuhan. Ternyata ada anugerah yang besar dalam sudut pandangnya Tuhan. Ada 5 hal saudara. Kita belajar pelan-pelan ya. Yang pertama kali saudara,
Tuhan itu mengizinkan kita melalui penderitaan karena Tuhan mau kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan tuh ngerti kalau kita ini sembarangan, maunya kontrol semuanya. Terutama ibu-ibu ya, termasuk saya, maunya ngontrol semuanya. Semua mau dikontrol untuk pastikan semuanya berjalan dengan baik. Kadang-kadang secara tidak sengaja pun kita juga mau kontrol suami kita mau kontrol istri kita, atau kita mau kontrol juga anak-anak kita. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Nah saudara, kenapa Tuhan ingin demikian? Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Saya katakan kenapa Dia Bapa yang baik? Karena Bapa yang baik pasti tidak mau anaknya itu menderita, saudara. Tapi kenapa dikatakan melalui penderitaan Tuhan mau kita untuk mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Karena di balik penderitaan itu ada sesuatu yang kita mungkin tidak ngerti, saudara. Maunya saudara kita kontrol semuanya seperti saya tadi katakan. Tapi Tuhan pingin supaya kita dimulai let go and let God yang atur dalam kehidupan kita. Nah, saudara tahu kan ada berita yang sukacita. Saya barusan jadi nenek loh. Saya jadi nenek, saya jadi punya cucu yang pertama, saudara ya. Anak saya laki-laki yang pertama sudah menikah. Mereka happy sekali dan mereka akhirnya punya anak, saudara. Saya lihat anak saya laki yang cuek ini, tadinya cuek, tahu-tahu jadi berbeda, saudara. Begitu jadi papa, saudara. Apa yang terjadi begitu anaknya ini lahir? Dia tuh liatin terus, dia pastikan anaknya tidur dengan nyenyak. Dia jagain terus, dia dulu tidak pedulian, saudara. Tapi begitu jadi papa, dia lihat, dia jaga anaknya, pastikan anaknya ini dalam kesehatan yang baik. Susunya diatur, semuanya diatur sampai anak ini menjadi besar, saudara. Saudara masih ingat enggak kalau baby itu belajar jalan gimana? Kita ini kebanyakan adalah ibu-ibu. Waktu anak kita sudah mulai kuat, saudara, ya apa yang terjadi? Kita mulai ajarin dia untuk berjalan, bukan? Nah, waktu dia jalan mungkin kita akan ulurkan tangan, ayo nak, datang ke sini, mama akan berikan tangan mama, kamu bisa lakukan, ya. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi, saudara? Anak ini melihat mamanya. Dia mungkin lihat papanya yang ada di depannya. Dan dia mulai berdiri dari posisi merangkak. Dia mulai berdiri. Dia pikir, oh di encourage, katakan, you can do it, you can do it. Dan apa yang terjadi? Bayi ini mulai berdiri kan. Dengan oleng-oleng dia mulai berdiri. Dan dia mulai jalan karena apa? Matanya tuh fokus pada papa atau mamanya yang ada depan. Dia mulai fokus dan dia mulai jalan satu tapak. Dia mulai oleng lagi, tapi karena mama papanya matanya itu menuju kepada dia juga. Dan tangannya terulur mengatakan, nak, kamu bisa, you can do it, ayo maju selangkah. Dan apa yang terjadi? Anak ini mulai melangkah satu lagi. Dan apa yang terjadi pada langkah yang ketiga? Tahu-tahu dia jatuh. Nangis gak? Nangis, karena mungkin dia sakit. Tapi tahu gak papa mamanya di depan bilang apa? Nah, it's okay. It's okay, you can do it, you can do it. Ayo jalan lagi, bangun lagi. Anak ini hapus air matanya, mulai berdiri lagi dan mulai jalan setapak-setapak. Kenapa? Kenapa? Papa mamanya tahu loh kalau anak ini jatuh tuh sakit. Tapi dia izinkan anak ini untuk jatuh. Dia izinkan anak ini untuk merasakan sakit supaya apa? Supaya kakinya jadi kuat. Tapi di mana pada waktu anak ini tidak konsentrasi sama papa dan mama yang melihat yang lain, dia tidak akan berani berjalan. Tapi waktu dia lihat mata papanya, karena di mata papanya ada satu encouragement, you can do it. Ada satu assurance, kepastian yang katakan you can do it, you can do it. Papa akan selalu jaga engkau. Engkau tidak akan tergeletak. Aku akan jaga engkau. Meskipun engkau mungkin jatuh di tengah jalan, tapi engkau tidak akan tergeletak. Engkau tidak akan jatuh. Dia adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Makanya di kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan Bapa yang baik. Dia mau kita percayakan hidup kita sepenuhnya dalam kehidupan ini. Saudara, dan yang kedua kita mau belajar. Kenapa Tuhan izinkan? Ada satu anugerah di balik penderitaan kita.
Karena melewati penderitaan, melewati sengsara dalam hidup kita, karakter kita terbangun, saudara. Kita buka sama-sama yuk. Kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Yang punya Alkitab kita buka sama-sama ya. Saya akan bacakan pelan-pelan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dalam bahasa Inggrisnya tahan uji ini karakter, karena sudah teruji, saudara, menjadi satu karakter. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan mau dalam penderitaan kita jadi orang tekun. Seringkali orang Kristen ini suka give up, dikit-dikit gak usah deh, terserah. Jangan, saudara. Tuhan mau kita tekun cari Tuhan, cari Tuhan terus. Karena waktu kita cari Tuhan, kita akan jadi orang yang tahan uji. Sama seperti kalau kita mau olahraga, saudara ya, mau kurus, mau diet, ibu-ibu ya termasuk saya kepingin kurus dan kurus-kurus, saudara. Nah, apa yang terjadi, kita biasanya disuruh untuk olahraga. Nah, waktu olahraga pertama kali pasti sakit semua rasanya, enggak kepingin jalan. Akhir-akhir ini, saudara, kebetulan sudah doa fajar, saya jalan kaki. Waktu pertama kali, pulang kakinya sakit semua, saudara. Karena apa? Harus jalan begitu jauh, saudara ya, untuk olahraga. Karena sudah ada umur, harus mulai olahraga. Nah, saudara, sesudah 21 hari, biasanya 21 hari itu menolong, saudara ya, mulai rasa sakit ini mulai hilang. Karena apa? Kita sudah build up the muscle. Nah, malah bilang sesudah 21 hari saya boleh katakan nggak enak loh kalau nggak jalan kaki, nggak enak loh kalau nggak olahraga, saudara. Makanya, saudara, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu adalah karakter kita, saudara ya. Karakter kita akan menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang izinkan kita ini dibangun karakternya lewat penderitaan. Seperti saya dulu, saudara, saya sengaja diremukkan sama Tuhan sampai habis ludes semuanya. Karena apa? Tuhan tahu masih ada kesombongan yang besar dalam kehidupan saya. Orang sombong tuh enggak kelihatan loh, saudara. Bisa ngomongnya rendah hati, tapi sombongnya enggak karu-karuan, saudara ya. Nah, Tuhan mau kita ini menjadi orang yang humble, yang rendah hati. Ini contoh salah satu. Kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, sampai merem-merem loh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kita ngerti nggak artinya ku mau sepertimu Yesus itu apa? Seperti Yesus itu punya karakternya Yesus. Nah, saudara, Tuhan mau kita belajar humble. Karena hidup ini cuma sementara loh. Kita mau senangkan Tuhan, jangan senangkan orang. Kalau kita tidak punya karakter, itu repot dalam hidup ini. Seringkali kita ini dikasih Tuhan banyak talenta, dikasih Tuhan karisma. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak tahan, karena kita tidak punya karakter, kita akan hancur. Tuhan pingin kita punya karakternya Tuhan. Kalau dipakai sama Tuhan, tetap rendah hati. Dikasih pengurapan Tuhan, tetap rendah hati. Kalau diangkat Tuhan, diberkati sama Tuhan, tetap rendah hati. Itu yang Tuhan mau, supaya kita punya karakternya Tuhan. Jangan bilang, kamu gak tahu ya, saya siapa. Oh my goodness. Karena kita baru diangkat sedikit, saudara, kita menjadi demikian. Kalau saudara tidak tahu Anda siapa, apalagi saya. Amin, saudara, belajar. Yuk kita belajar membangun karakter kita. Mungkin Tuhan izinkan suffering hari ini buat saudara dan saya. Karena Tuhan mau kita berubah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita? Karena Tuhan punya anugerah yang ketiga. Anugerahnya itu supaya Tuhan ingin supaya kita tuh mendekat sama Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 8 dibilang apa? Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Sering mungkin kita quote ayat ini, saudara, tapi kita tidak melakukannya, saudara. Karena dalam hidup ini kita sering lupa untuk mendekat sama Tuhan, sehingga kesadaran akan Tuhan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita.
Sering dalam kehidupan ini kita pergi gereja, kita bisa pergi gereja pagi, siang, sore, malam. Kita bisa ikut doa pagi, siang, sore, malam. Kita bisa nyembah Tuhan pagi, siang, sore, malam, saudara. Kita bisa jadi pelayan Tuhan pagi, siang, sore, malam. Bawakan firman pagi, siang, sore, malam. Tapi kadang-kadang seringkali kita tidak sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Itu sebabnya, saudara, Tuhan itu pingin kita sadar akan kehadiran Tuhan, sadar akan adanya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Waktu kita menderita, biasanya kita tuh baru sadar bahwa Tuhan ada di samping kita. Kita mulai bersyukur, misalnya contoh, saudara, waktu saya dulu susah, saudara, tidak punya makanan untuk beli telur satu pun, saya tidak punya uang. Tidak punya uang apapun juga dalam kehidupan saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan kirim mujizat. Tuhan kirim orang untuk kirim makanan. Wow, rasanya Tuhan, you are so great Tuhan. You are Jehovah Jireh Tuhan. Oh Tuhan, kalau burung di udara Tuhan dipelihara, apalagi saya Tuhan. Ada satu kesadaran akan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya waktu saya menderita. Saya cerita lagi. Seringkali kita mengeluh, bukan? Saya juga masih ingat dalam keadaan susah, saya masih punya mobil, tapi mobilnya sudah bobrok, saudara. Mobilnya mestinya kacanya otomatis kalau dinyalakan otomatis akan naik. Tapi mobil ini karena sudah bobrok, meskipun otomatis kalau naik harus diangkat, saudara, kacanya supaya bisa naik. Seringkali kalau kita dalam keadaan baik, kita komplain, ini mobil bagaimana, jual aja atau sesuatu, atau mungkin kita akan mengeluh dan segalanya. Tapi sudah waktu itu, waktu dalam keadaan susah, saya bilang begini, Tuhan terima kasih loh. Meskipun mungkin kacanya tidak bisa naik Tuhan, tapi saya masih bisa naik mobil Tuhan. Saya masih bisa bersyukur, saya tidak usah jalan kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah kalau dalam penderitaan, kita selalu sadar bahwa Tuhan ada di sampingnya kita. Nah kita harus bersyukur saudara. Kita bisa lihat perspektif yang berbeda. Tuhan tahu kita tuh dekat sama Tuhan. Dan kita supaya kita selalu dekat sama Tuhan, tidak selalu mengeluh sama Tuhan. Nah saudara, ada satu hal yang hati-hati. Hati-hati saudara, kalau kita dipulihkan sama Tuhan, jangan sampai kesadaran akan Tuhan itu berkurang dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan ajar kita, Tuhan buat aku mendekat kepada Engkau. Sadar akan kesadaran Tuhan ada di samping kita. Kita tidak bekerja dan melayani untuk orang, saudara. Kita mau melayani Tuhan, segala Tuhan. Apapun posisi kita, mungkin kita cuma bersih-bersih, mungkin cuma angkat-angkat kursi, enggak apa-apa, upah kita sama seperti orang yang berkhotbah, karena Tuhan ada. Nah saudara, anugerah yang keempat saudara, Tuhan mau kita bertumbuh menuju kedewasaan yang rohani. Kita buka lagi yuk satu ayat ya. Di Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, Tuhan mau dalam penderitaan kita ini bertumbuh supaya kita punya kedewasaan rohani. Tujuannya apa? Tuhan punya tujuan supaya kita bisa melihat akan kuasanya. Lihat kuasa kebesarannya Tuhan. Lihat kemuliaannya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita dalam suatu pergumulan, kita ditempa sama Tuhan. Supaya kita punya iman, saudara. Supaya kita tumbuh dalam kepenuhan Kristus, saudara. Nah seringkali kita minta, Tuhan aku mau supaya ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Aku mau ada buah-buah roh. Dan Tuhan mulai tanya, saudara, sungguhkah engkau punya buah roh dalam kehidupan ini? Buah roh itu apa? Ada kasih, ada damai sejahtera, ada love, joy, peace, patience, kesabaran, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Semuanya itu kita punya enggak? Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh secara dewasa, saudara. Saya punya suatu teman, saudara, barusan ini dia cerita. Dulu dia enggak ngerti, tapi sekarang dia ngerti. Suatu hari
Dia ketemu sama orang yang berbohong sama dia untuk invest di perusahaannya. Investnya enggak main-main, saudara. Dia invest 200M. 200M itu hal yang besar loh. Saya enggak pernah lihat 200M cash ya saudara. Ini 200M cash yang diberikan saudara. Dan apa yang terjadi? Uangnya ini saudara mulai diambil sama orang itu. Dan enggak dikembalikan saudara. Enggak dikembalikan sama sekali saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mungkin kalau orang pasti marah sekali. Tapi dia bilang begini, Bu Lili tahu enggak? Saya belajar. Ternyata semua itu hanya titipan Tuhan. Kan Tuhan bilang, hartamu di mana, hatimu di mana. Ternyata dia sudah menang saudara. Sudah jadi dewasa rohani. Dia tidak melekat lagi dengan hartanya itu. Dia katakan, ya Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Kalau ini yang sudah terjadi, saya juga sudah relakan semuanya ini. Saudara, Tuhan mau belajar supaya kita jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dan yang terakhir saudara, Tuhan mau ajarkan kita supaya kita bisa punya respon yang benar. Orang sering bilang dalam kehidupan kita ini, hidup ini kok susah banget sih Bu, saya tak mati aja. Saudara, seringkali orang punya respon yang salah dalam kehidupan ini. Saya baru baca sama koran, di koran itu dibilang ini ada seorang bapak, dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan semua-muanya dalam hidupnya ini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia kumpulkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Anaknya yang satu masih balita, yang satu lagi masih bayi saudara. Dan apa yang terjadi? Dia kasih istrinya minum racun saudara. Dia pakai Porstek, dia kasih istrinya minum Porstek sampai istrinya mati. Dan kemudian dia berikan kepada bayinya. Dan kemudian dia berikan pada anak balitanya. Dan terakhir bapak ini juga minum Porstek itu. Dan dia mengatakan, sudah selesai. Ini adalah jalan singkat karena hidup ini terlalu susah. Saya tidak bisa tahan. Saya tidak bisa bertahan lagi. Tapi saudara, Tuhan mau kita belajar. Mungkin hari-hari ini kita punya pergumulan yang mungkin tidak bisa dikatakan oleh kata-kata. Waktu kita dalam pergumulan, seringkali kita tidak bisa ngomong sama orang. Dan seringkali mungkin kita tanya sama Tuhan, why Lord? Why Lord? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi? Tapi ternyata Tuhan bukan mau kita tanya, why Lord? Kenapa Tuhan? Tapi Tuhan mau kita punya respon untuk ngomong sama Tuhan, what Lord? What Lord? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Apa yang hendak Engkau lakukan dalam kehidupanku? Apa yang hendak Engkau ajarkan dalam kehidupanku? Kenapa saya harus alamin ini Tuhan? Apakah ada pelajaran yang harus Tuhan inginkan saya belajar? Mau Tuhan, saya mau punya respon yang benar. Saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur saudara lagi, tapi saudara, Tuhan mau kita belajar. Mungkin hari-hari ini kita punya pergumulan yang mungkin tidak bisa dikatakan oleh kata-kata. Waktu kita dalam pergumulan, seringkali kita tidak bisa ngomong sama orang. Dan seringkali mungkin kita tanya sama Tuhan, why Lord? Why Lord? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi? Tapi ternyata Tuhan bukan mau kita tanya, why Lord? Kenapa Tuhan? Tapi Tuhan mau kita punya respon untuk ngomong sama Tuhan, what Lord? What Lord? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Apa yang hendak Engkau lakukan dalam kehidupanku? Apa yang hendak Engkau ajarkan dalam kehidupanku? Kenapa saya harus alamin ini Tuhan? Apakah ada pelajaran yang harus Tuhan inginkan saya belajar? Mau Tuhan, saya mau punya respon yang benar. Saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur saudara, di kitab Mazmur, pemazmur itu nulis, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya harus lewati ini? Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan, Raja Daud pun pernah nulis, Tuhan, I wish I wasn't born. Tuhan, saya berharap saya tidak pernah dilahirkan dalam dunia ini. Tapi saudara, dia belajar untuk setia sama Tuhan sampai akhir. Lewat pergumulan, Tuhan mau ajarkan supaya kita bisa punya respon yang benar. Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 Tuhan bilang apa? Tuhan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan mau kita jadi better person.
Tuhan tidak mau untuk menyiksa kita. Itu bukan tujuannya akhirnya Tuhan. Mungkin Tuhan pingin, oh anakku, hari-hari ini engkau menjauh daripada aku. Come back to me, ayo balik sama aku. Balik sama aku. Mungkin engkau cuma pergi ke gereja hanya sebagai agamawimu. Karena engkau merasa melayani. Karena engkau harus merasa engkau jadi milik dalam satu gereja. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau, nak, ayo engkau mendekat kepadaku. Aku mau engkau alamin Tuhan. Jangan main gereja-gerejaan. Sudah tidak ada waktunya lagi karena waktu ini singkat. Jangan lupa bahwa hidup ini cuma sementara. Hidup ini cuma sementara. Ingat, Tuhan bilang kita akan hidup bersama-sama untuk selama-lamanya. Jadi jangan main-main lagi. Oh Tuhan, izinkan Anda mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya Anda dipersiapkan untuk kekekalan. Karena itu kita harus waspada, saudara. Nah, sebagai penutup, saudara, saya akan cerita sedikit tentang kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan berpulang ke rumah Bapak akhir-akhir ini, saudara. Namanya Pendeta Raffi Sakarya. Mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar akan khotbah dari Bapak Raffi Sakarya ini. Suatu hari di suatu acara, beliau mendapat tanya dan jawab. Dan pertanyaan ini demikian, saudara. Dan pertanyaan ini dan jawaban ini sangat memberkati saya. Dia bilang begini, Tuhan itu kan maha kasih. Tuhan itu kan maha kuasa. Tapi kenapa ya masih ada penderitaan di dalam dunia ini? Dan Pendeta Raffi ini bilang begini. Dia jawab seperti ini, saudara. Saya punya seorang teman di Amerika. Sepasang suami istri. Dan sepasang suami istri ini tiap malam dia tuh berlutut dan berdoa. Doanya itu apa? Doanya bilang begini, Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya anak kami ini bisa merasakan rasa sakit. Tiap malam mereka tidak putus-putusnya, Tuhan tolonglah supaya anak kami ini boleh merasakan rasa sakit. Kenapa, saudara? Sebagai orang tua, saudara dan saya pasti tidak ingin anak kita mengalami sengsara, penderitaan, atau rasa sakit. Tapi kenapa kedua orang tua ini ingin anaknya merasakan sakit? Ternyata, saudara, anaknya ini punya kelainan di jaringan syarafnya. Sehingga di jaringan syarafnya itu dia tidak punya sensasi rasa panas atau rasa sakit. Sehingga hidupnya ini sangat berbahaya. Saudara bisa bayangin enggak? Kalau anak ini jalan ke dapur, dia lihat kompor yang dengan api yang mendidih, dia enggak tahu akan rasa panas ini. Dan dia pegang sembarangan. Sehingga akhirnya dia jadi terluka dan terbakar tangannya. Dan kalau anak ini lari-lari di luar, saudara, dia lihat paku. Dia enggak tahu kalau paku ini tajam. Dia enggak bisa merasakan rasa tajam ini. Sehingga dia lari dan menginjak akan paku ini sehingga kakinya itu berdarah-darah. Saudara, makanya papa mamanya setiap hari berdoa, Tuhan tolonglah anakku. Tolong anakku Tuhan supaya dia boleh merasakan rasa sakit. Karena apa? Ternyata rasa sakit itu adalah peringatan awal akan suatu bahaya. Bahaya akan luka. Bahaya akan luka, saudara. Pain, suffering itu adalah early warning, peringatan awal akan bahaya. Tuhan juga berikan buat kita early warning, peringatan awal supaya apa? Melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui rasa sakit yang kita alami, supaya apa? Nah, hati-hati nak, supaya engkau jangan berjalan menuju kebinasaan. Seringkali kita sudah cuek, saudara. Kita sudah cuek. Kita tidak peduli lagi akan hidup ini. Kita sudah senang kita diberkati. Kita bisa main gereja-gerejaan. Orang lihat kita itu diberkati, kita itu diurapin, kita itu dipakai sama Tuhan. Orang tepuk tangan buat saudara. Tapi Tuhan bilang, nah, wait a minute. Tahu-tahu Tuhan bilang, wait a minute. Wait a minute. Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Anda merasakan sakit. Tuhan
bilang itu adalah warning. Warning buat saudara dan saya. Warning bahaya. Anakku, jangan kau teruskan. Bahaya. Karena kita menuju kekekalan. Kita nggak bisa main-main dengan waktu. Kita nggak bisa main-main dengan hidup ini. Apakah Bapak dan Ibu siang hari ini engkau siap? Pada waktu kita berhadapan sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, I'm ready. Karena aku mendengar signal dari sorgawi. Saudara, hari ini saya tidak tahu apakah Anda mengalami penderitaan, apakah Anda mengalami pergumulan pada siang sore hari ini. Mungkin Anda mengalami suatu luka di hati, suatu sakit di hati yang begitu rupa sehingga kau tidak bisa bicara sama orang. Mungkin Anda juga seperti di Mazmur dikatakan, why Lord, why, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Tapi ketahuilah bahwa Dia always there for you. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia punya suatu tujuan yang indah. Kalau saya diizinkan noleh ke belakang, pada waktu saya menderita 10 tahun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi depan saya. Tapi saya tahu Tuhan, mungkin saya merangkak, saya merasa saya merangkak, berdarah-darah merangkak dengan air mata dan tidak ada orang sekitar saya. Tapi Tuhan katakan, I will always be there for you. Saya bilang, saya tahu Tuhan, meskipun mungkin berdarah-darah mengalami sakit, tapi saya tahu Tuhan punya rancangan yang indah. Dan sekarang saya noleh ke belakang, saya baru mengerti Tuhan izinkan semua itu terjadi sebagai early warning, peringatan supaya saya boleh waspada bahwa hidup ini begitu singkat, hanya sementara. Tapi suatu hari nanti saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Dia. Saya selalu katakan, kalau one day saya ketemu sama Tuhan, the first thing yang akan saya lakukan, saya ingin peluk Tuhan erat-erat. Dan saya mau katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan semuanya ini terjadi. Karena Engkau punya anugerah yang besar, supaya saya boleh waspada untuk setia sampai akhir. Saudara, apakah engkau dalam situasi yang demikian? Maukah Anda sore hari ini bersedia untuk melepaskan semuanya dan mulai mempercayakan hidup Anda dalam Tuhan? Maukah engkau izinkan Dia untuk membangun karaktermu supaya kita benar-benar boleh menjadi seperti Kristus? Mau nggak kita ini bersedia untuk mendekat kepada Tuhan supaya kita ini boleh sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat dalam hidup kita ini? Kita tidak main-main sama Tuhan. Mau tidak kita tuh respon sama Tuhan? Sore hari ini Tuhan tidak terbatas dengan waktu, Tuhan tidak terbatas dengan apapun juga. Ini kasih karunia Tuhan, kita bisa ketemu lewat online. Saya selalu katakan, kita tidak pernah tahu kapan bahkan online ini akan berakhir. Tapi mau tidak kita respon sama Tuhan? Kalau Anda mau respon sama saya, dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama letakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada kita minta, Tuhan, aku mau respon kepada Tuhan. Aku mau respon karena aku sekarang mengerti selalu ada anugerah Tuhan di balik semua air mataku. Ada anugerah Tuhan di balik semua suffering dan penderitaan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersamamu dalam nama
Datang sama Tuhan, minta Tuhan menjamah kita. Oh Tuhan, meskipun kalau kami tidak kuat Tuhan, tapi Engkau janji Tuhan, Engkau akan memberi kami kekuatan. Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami percobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan, aku mau respon kepadamu. Oh haleluya. Menyembahmu, katakan ku mau buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar suara hamba-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka mengalami banyak pergumulan, mereka mungkin mengalami banyak luka-luka dan sengsara dalam hidup mereka. Mungkin mereka mengalami banyak kefrustrasian. Tapi Tuhan, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Tidak sekalipun Kau meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan buat mereka Tuhan, hamba berdoa yang meresponi akan panggilan Engkau, meresponi akan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, lawat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Jamah mereka Tuhan, lawat mereka dengan luar biasa. Tuhan, kami percaya akan berikan terobosan Tuhan. Aku akan berjalan di depan mereka seperti air yang menerobos dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan Allah yang besar. Supaya Tuhan kami punya respon yang benar. Kami tidak akan lagi bertanya-tanya mengapa Tuhan, tapi kami akan menjawab, Tuhan, apa yang tidak Kau lakukan dalam kehidupan kami pada waktu kami mengalami pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau janji Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kami bermegah Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, izinkan kami bermegah dalam kelemahan kami, dalam pergumulan kami Tuhan. Karena di sana kami melihat kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mungkin berhenti berbicara, tapi biar kuasa kasih-Mu meradiasi keluar. Tuhan, kami percaya sesudah kami menang dalam pergumulan ini Tuhan, biar aromanya Tuhan boleh keluar dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, break us Tuhan, ramukkan kami Tuhan, karena kami tahu dari sana kami keluar wanginya Tuhan dalam hidup kami. Izinkan kami supaya kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang kami kasih, biarlah kasih karunia anugerah Bapa surgawi melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus, selalu memampukan kami semua, kita semua, untuk menang dalam pergumulan kita. Supaya kita tidak jadi gampang orang yang menyerah Tuhan, tapi jadi orang-orang yang bertahan sampai akhir, sampai Maranatha, sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di WOI GBI Intercon yang akan datang. Terima kasih. God bless you all.